Cepat lari sayang. Dia ngincar kamu. Aku gak akan ninggalin kamu sayang. Gak usah pedulin aku sayang. Sayang, sayang, sayang. Hai, kakak seperti bangsawan itu kan? Iya, tapi sekarang kamu sudah bukan bangsawan. Perkenalin, aku Cinta, dan itu abangku Rama. Kami dari rumah sebelah. Halo Cinta, halo Rama. Lihat kan bang, dia nggak jahat kayak kata orang kok. Memangnya siapa yang bilang dia jahat? Ya bang, kok diem di situ? Inilah bang, jangan jauh-jauh. Berisik. Di sini udaranya lebih sejuk. Mukanya abang merah tuh. Mana ada? Ya bangsa tingkah. Aku biasa aja kok. Mukaku merah soalnya Soalnya apa? soalnya dia cantik. Dah, aku pergi aja. Tunggu bang, mau kemana? Kamu si anak bangsawan WC itu kan? Kamu tahu nggak? Gara-gara bangsawan seperti kalian, kami jadi sengsara. Maaf bang, tapi keluargaku nggak ngelakuin apa-apa. Jangan ditarik bang, sakit bang, sakit. Lari Ellen. Wah, Rama, Cepat lari. Biar aku yang ngurus. terus kamu gimana? Lari aja. asal bocah tengik. Mau mati kok. Aduh. Sakit ya? Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi babak belur gini. Ini mah dia yang curang. Aku nggak tahu dia bawa kroco-kroco. Tapi makasih udah nolongin aku. Aku cuma kebetulan lewat kok. Apa ini? Ini hadiah karena udah nolongin aku. Lain kali aku yang bakal nolongin kamu. Aku juga. Ya? Aku juga bakal terus nolongin kamu. Jadi lebih bergantung sama aku juga nggak apa-apa. Benar kata orang-orang, kamu baik ke semua orang. Nggak ke semua kok. Cuma ke orang yang aku suka. Iya? Mulai sekarang, kita bakal selalu bersama. Dalam suka dan duka. Aku mencintaimu, Ellen. Aku juga mencintaimu Rama. Kamu selalu melindungiku. Sampai-sampai aku terlalu bergantung padamu. Untuk kali ini, untuk sekali ini, Apa yang kamu meskipun bilang, ini sayang? yang pertama dan terakhir, izinkan aku melindungimu. Aku mohon, dengarkan permintaanku yang egois ini. Izinkan aku membalas semuanya sekarang. Cepat pergi dari sini, sayang. Jangan-jangan, Ellen, kamu nggak boleh ngelakuin itu. Mantra keluarga Wes masih mengalir di dalam pranaku. Biarkan aku menunaikan kewajiban para bangsawan negeri ini. Izinkan aku untuk tidak lari lagi. Kamu ngomong apa, sayang? Di situ bahaya. Akan aku gunakan mantra keluarga Wes untuk menahan makhluk itu. Tolong hentikan semua ini. Tuti, tolong hentikan dia. Waduh, kok bahaya juga. Tapi tekadku sudah bulat. Mantra penjara 5 sudut.
Tapi kalau kamu terbunuh, makhluk itu bakal langsung lepas lagi. Nggak akan aku biarin ada Sita yang jadi korban. Tenang aja, aku bakal berusaha selama mungkin sampai ada anggota Netra yang datang. Amanda, cepat pakai alas kusukmamu. Siang, aku masih belum bisa bergerak. Hentikan sayang. Aku masih bisa bertarung kok. Terima kasih untuk semuanya. Nama Dika Rangga. Mantra, penjara 5 sudut. Masih sempat. Siapa kamu? Pahlawan selalu datang terlambat kan? Sena, Sena? Yo Tuti, malah kayak dugong terdampar gitu. kurang ajar. Jadi siapa nona cantik ini? Dia Ellen, istrinya Rama. Oh, cantiknya. Jangan macem-macem Sena. Ellen urus aja itu suaminya. Kasihan, aktif lagi berdarah. Ini biar kami yang urus. Sena? Panggil saya aja juga boleh. Sam, yang serius? Gimana Mbak Tuti sama Kapten? Udah bisa bergerak belum? Rasa ingin memukul pakai kursi bikin kesemutanku hilang deh. Makasih loh, Sen. Perutku sekarang udah bisa bergerak. Waktunya pakai rasa kita. Nggak perlu. Senjataku bisa melukai kita. Kok bisa? Itu pusaka Sukma. Sejenis itu, tapi kayaknya lebih enak kalau pakai wujud kedua. Sang Hyang Samudra wujud kedua. Bener-bener mirip pusaka Sukma. Bisa berubah wujud. Jadi gimana rencananya? Aku perlu bisa mendekat, tapi lasernya bakal sulit untuk mendekat. Kalau aku bakal pakai kedua tangan kita itu di kekuatan dulu arkanen. Tapi ada itu arkanen bakal overheat. Mulutnya biar aku yang urus. Kamu fokus aja kalian hutan itu. Ngomong-ngomong, namanya Ketos. Siapa? Nama Ketos itu Ketos. Oh, oke. Dan kamu barusan ngomong sama dia? Iya, Orang yang bisa bicara dengan kita. Ah, itu cerita panjang. Sekarang kita kalahin dia dulu. Ini kekuatannya maksimal. Arka. Kau nembak, nggak akan aku biarin. Sekarang Sena. oh bersinarlah terang. Baik, pecahkan langit yang gelap. Datanglah kemari dengan cahaya yang membakar. Sena. Aduh, kita lupa cerita itu. Sena. Hancurkan, basmi kegelapan dengan kilatan yang gemilang. Mantra pamungkas. Kilat canda, canda. Hati-hati Sena. Kita masih bergerak. Aku bilang janda kan?
Andromeda. Andromeda. Tidak. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Beristirahatlah dengan tenang. Ya, bukan Andromedamu. Hah? Kamu bukan Andromeda? Tunggu. Tunggu dulu. Aku ingat. Aku sudah menjadi Titan sekarang. Aku sudah menghabisi banyak manusia. Hari-hari hukumanmu sudah berakhir sekarang. Jadi istirahatlah. Titan baik hati yang mengistirahatkan Titan lainnya memang ada ya. Aku berhutang budi padamu. Terima kasih, Jormungand. Bukan, aku bukan Jormungand. Kalau mau berterima kasihlah sendiri sama dia. Nah, ini dia hadiah yang ditunggu-tunggu setiap MC yang baru pulang dari medan perang. Pelukan hangat dan penuh kasih sayang. Kayaknya nggak ada kasih sayangnya deh. Bodoh. Tunggu dulu Tut. Tadi kan nanggung kalau berhenti. Ya terus kalau kamu mati gimana? Ini kan masih hidup. Malah pukulanmu itu yang hampir bikin aku pingsan. Terus kamu gimana? Sini, biar aku yang obatin aja. Aman kok aman. Nih lihat, udah sembuh semua kan? Lukaku emang cepat sembuh. Kok bisa? Mantramu terlalu kuat apa gimana? Ya bisa dibilang gitu. Ya tapi gimana bisa? Kapan-kapan aja deh aku jelasinnya. Sekarang kita masih punya pasien gawat darurat kan? Oh iya, ngomong-ngomong Sen. Kerja bagus ya? Apa tuh? Apa? Ah bodoh. Bertahanlah sayang. Sayang, kalau aku tidak selamat, kamu boleh kok nikah lagi. Tapi tolong, tangisi aku 5 tahun dulu. Gak mau, aku gak mau kalau bukan sayangku. Kamu harus bertahan sayang. Pandanganku mulai kabur, sayang. Sayang, Bertahanlah sayang. Sayang. Halah drama. Pandanganmu kabur soalnya kan kamu takut sama darah Ram. Sini, biar aku sambung lagi. Bisa-bisanya lo malah putus kakinya. sambung. Bisa nyambung lagi. Kok bisa? Makasih banyak, Sena. Ajaib banget kaki bisa bergerak lagi. Makasih Tuan Sena. Dasar mantra penyembuhanmu itu gimana sih? Memberikan waktu? Apa menemukan jaringan? Dasarnya sih cuma mempercepat metabolisme aja, tapi ke tingkat yang lebih ekstrim. Mirip kayak kasus planaria gitu. Tapi ini memakan banyak energi, makanya butuh banyak prana dan aku jadi sering lapar. Kasusnya Bang Rama tinggal serap pranaku terus pakai regenerasinya buat nyambung kakinya. Kalau mau numbuhin kaki baru itu butuh banyak prana. Walah, makanya sekarang aku lapar ya. Kalau gitu, ayo kita semua makan sekarang. Tunggu dulu, masih ada satu urusan lagi. Ada apa? Oi, Sena. Jangan pegang istri orang seenaknya. Tahan sebentar ya. Baiklah. Kalau dilihat dari dekat makin menawan. Mau aku hajar ya? Sebentar, diam dulu sebentar. Makhluk apa itu yang keluar dari tubuh Ellen? Waduh. Tuan Sena nggak apa-apa? Kamu gak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa sayang. Tapi tadi ada yang keluar dari tubuhku dan nyerang Tuan Sena. Aku nggak apa-apa. Parasit di tubuhmu itu udah sebesar itu loh. Aku heran. Kenapa kamu masih bisa bergerak? Parasit apa? Penyakit Lisa itu sumbernya dari parasit di dalam tubuh.
Parasitnya udah aku hancurkan tadi. Jadi seharusnya kalian udah baikan. Nisa itu dari parasit. Pantes aja mantra penyembuhnya nggak bisa digunain. Benar. Tubuhku udah nggak sakit lagi. Tubuhku udah nggak sakit lagi, sayang. Aku bisa bernafas dengan lega sekarang. Beneran sayang, penyakitmu udah hilang. Iya, sayang. Tubuhku langsung jadi sehat. Aku senang sekali sayang. Makasih Sena. Aku nggak tahu harus berterima kasih kayak apa. Terima kasih, Tuan Sena. Apa kamu bisa bayar pakai uang? Aduh, tapi kamu nggak punya banyak uang. Udah, santai aja. Kalian juga jangan capek-capek dulu. Kalian pergi aja istirahat dulu. Kamu lapar kan Sena? Nanti kamu masukin satu buat kamu. Udah, kalian pergi istirahat dulu aja. Nanti baru kita ngobrol. Kamu nggak mau ikut? Nanti aja. Kalau gitu kami pergi dulu, Tuan Sena. Jangan lupa buat nyusul loh. Capek ya? Nggak biasanya, Sen. Nggak ada luka, tapi babak belur. Aneh. Kalian duluan aja. Oh ya, tolong cek ya, masih ada belut yang tersisa atau enggak. Terus inti Titan ini mau diapain? Itu udah aku amanin soalnya. Buat renovasi desa aja, kan pasti banyak kerusakan. Serius? Kalau dihargai bisa dapat 3M loh. Iya, buat warga desa aja. Ya udah kalau begitu. Kamu nggak mau ikut? Atau mau aku bawain makanan? Nggak usah. Duluan aja sana. Tumben. Ya udah, kami duluan ya. Jangan lupa buat nyusul loh. Yakin nggak mau ikut mereka? Kalau bergerak sedikit lagi, bisa-bisa muntah darah aku. Oh, makanya itu cuma tiduran doang dari tadi. Berisik. Titan tadi bilang makasih tuh. Ke Titan yang baik hati, Jormungandr. Udah bertahun-tahun tapi masih ada yang bilang kayak gitu ya. Ngomong-ngomong, terima kasih atas kerja kerasnya, Sena Sparrow. Apa sih? Kamu nggak capek, Sen? Memburu Lisa dan Titan terus. Kan seperti yang kamu bilang. Cuman orang yang bisa bicara dengan Titan yang bakal mengerti mereka. Jadi mana bisa capek aku. Kamu memang Titan yang baik hati ya, Sen? Oh, langit sudah mulai malam. Wah, bintang-bintang juga udah mulai kelihatan. Sen, apa kalau langit cerah, kita bisa lihat kahiyatan dari sini nggak ya? Sen, udah tidur. Nggak apa-apa. Selamat tidur, wahai penyelamatku. Aduh, laparnya. Malam gini cari makan di mana ya? Mana desa sepi gini? Sini, Sena. Devi? Kalian? Sini, Sen. Semuanya udah nungguin. Wah, kalian semua pakai baju bagus. Mau ada fashion show kah? Kenalan Bu Suti, kirimin baju ini. Papanya buat perayaan. Tapi perayaannya kan datang. Jadi, kami pakai aja sekarang. Oh iya, temannya Bu Suti itu perancang terkenal loh. Namanya Devi. Devi siapa? Wajar sih kalau Sena nggak kenal. Soalnya kan sini cowok. Bukannya nggak kenal. Dewi itu kakaknya Sena loh. Kak Devi ngirimin bajunya. Semua. Sebenarnya orang tinggi rambut ungu di sana tuh. Kak Devi ngomong mau ada seseorang yang datang ke desa buat perayaan. Ternyata orang itu Sena. Tapi Kak Devi nggak narik bayaran kan? Enggak kok. Kak Devi cuma minta kirimin foto aja. Tenang saja, hamba sudah punya pakaian yang cocok, Tuan Sena. Baju ini cocok gak sih sama aku? Kok kayaknya terlalu feminin ya? Tenang aja, kakakku orangnya selalu sesuaiin sama kliennya. Oh ya, kita belum pernah ketemu ya. Namaku Sen. Oh, aku Sinta. Adiknya Bang Rama. Wah, adiknya Bang Rama ya. Kok bisa beda banget? Kakaknya kayak gorila padahal. Mau marah,
Tapi kok aku ingat aku punya utang budi. Hehehe, udah ramai ya. Gimana kalau kita mulai aja perayaannya? Perayaan apa? Bukannya udah dibatalin? Perayaan buat kamu lah, Sen. Itu berterima kasih karena kamu udah nyelamatin desa dan memberi mereka inti-intitan yang mahal itu. Tapi mereka minta maaf ya, belum bisa gabung di sini karena masih beresin desa yang dari pantai. Mereka juga masih bahan masakan yang masih layak, Bu. Jadi kita bisa masak banyak-banyak. Tia dan Bayu mau ikut ke sini buat bilang makasih, tapi katanya mereka ada urusan. Kapten kemana kapten? Dia pergi duluan karena ada yang harus dilaporkan. Kalian nggak apa-apa nggak ikut bantuin bersihin desa? Justru, mereka yang nyuruh kami buat bikin perayaan ini. Ayo kita makan aja. Kamu udah pasti lapar kan? Ada apa? Jarang-jarang aku ngeliat Tutik dandan. Kelihatan cantik tuh. Apaan sih? Pelan-pelan aja, Sen. Makanannya nggak akan lari kemana-mana. Makanan di kapal kebetulan habis juga, jadi pas banget di sini banyak makanan. Jangan lupa ada minum juga Tuan Sena. Mari kita minum sampai pagi. Jaga jarak bang. Dia beneran kenalan kamu, Sen. Soalnya dia ngaku kalau pelayan nomor satumu tuh. Nggak kenal nggak. Tidak usah malu-malu. Saya bisa tunjukkan foto. Kalian padahal kelihatan akrab gitu. Akrab dari mana? Tuan Sena, tentang bayaran untuk menyembuhkan penyakitku, Sena aja, panggil Sena aja. Aku udah bilang kan, kalian nggak usah pikirin hal itu. jangan gitu Sena. Rama sudah berpikir untuk ikut berlayar bersamamu. Aku nggak mau kalau Bang Rama nanti ikut karena ada rasa paksaan. Lagi pula perjalanannya panjang loh, belum tahu sampai kapan. Jadi kamu nyembuhin Ellen bukan agar aku join denganmu? Bukan lah, aku nggak sejahat itu. Lagian membasmi parasit Lisa udah jadi kebiasaanku. Parasit itu sulit dideteksi dan dia menempel pada inangnya. Jadi semakin kuat aliran prananya, semakin banyak parasit yang berkumpul dan bersatu jadi satu. Ellen kan keturunan bangsawan. Pantas saja parasitnya sebesar itu. Tapi aku belum pernah latihan untuk menjadi seorang satria. Obat yang kamu minum dari ibu kota cuma mengisolasi parasit itu sementara, agar tidak merubahmu menjadi monster, tapi tetap bisa bersatu dan berkembang biak. Padahal harganya mahal. Sialan emang tabib ibu kota. Meski aku belum tahu asal mula parasitnya dan kenapa para tabib ibu kota punya obat itu, tapi kalau tabib ibu kota itu kesini lagi, kalian tahu kan harus apa? Hajar tabib ibu kota itu. Tapi Sen, kamu nggak ngasih ke kompasmu karena kamu tahu bisa nyembuhin istriku? Enggak sih, tapi kalau Bang Rama yang pakai, aku kayaknya tahu bakal kayak gimana. Coba deh lihat. Kok Ellen yang muncul? Iya, karena kerja Kompas ini unik. Aku sudah tahu kalau yang bakal muncul bakal istri Bang Rama tercinta. Karena alasan hidup Bang Rama ya istri tercintanya. Tapi tekadku sudah bulat. Aku akan tetap ikut dirimu, Sen. Meskipun perjalanan ini bakal lama ataupun berbahaya. Ini jalanku sebagai seorang suami untuk membalas budi. Kalau aku sih terima aja Bang. Tapi gimana istri Abang? Gimana kalau Bang Rama nggak pulang hidup-hidup? Kalau aku, gimana suamiku aja. Dia itu punya tekad kokoh. Kalau dia bilang akan pulang, dia pasti menepati janjinya. Sayang, Lagi pula, dia dari dulu memang mau jadi petualang. Ya kan, sayang? kamu masih ingat ya? Kalau gitu selamat datang di Tibor Rezeki Bang Rama. Tenang aja, aku pasti gaji tiap bulan. Panggil Rama aja, nggak usah pakai bang. Oh ya Ellen, tenang aja. Kalau terjadi sesuatu sama Bang Rama, aku siap kok gantiin posisi dia jadi suamimu. Apa kamu bilang, hah? Aduh Ram, ampun Ram. Ampun. Nanti kalau boleh jadi dua malah jadi kena kartu merah ini. Kalian udah akrab. Aku tadinya cuma khawatir kalian gak akur kalau cuma berdua di kapal. Kata siapa cuma berdua? Kan aku bilang kalau aku butuh orang kuat. Tapi bukan cuma kuat bertarung, tapi juga bisa kuat marahin aku, kuat berlayar, atau kuat yang lainnya. Maksud? Tuti nggak mau
buat jagain aku gitu, nggak mau ikut gitu. Bentar. Gimana? Aku ikut berlayar? Dadak banget gini nih. Dulu pas kita kecil kan kamu pernah ngomong kalau kita bakal bertualang bersama kan? Jangan diingetin lah. Aku mau kok kalau diajak. Kalau Bu Siti ikut, aku sendiri dong di rumah ibu. Buat jadi asisten juga kehitung loh. Beneran? Asik. Aku udah lama pengen berpetualang banget ya kali ini. Tunggu dulu. Terus ibu di sini gak ada yang jaga dong. Aku kepikiran, gimana kalau Ellen sama Shinta yang jaga restu ibu di sini? Boleh aku yang jaga? Kan Ellen udah sehat. Biar nggak kepikiran harus kerja apa, jaga restu ibu aja. Nanti aku kasih resepnya deh. Kalau itu aku mau. Jadi aku bisa makan terus masakan Bos Tuti sepuasnya. Ide yang bagus. Aku yakin sekarang udah sehat 100%. Tapi ini terlalu mepet. Aku belum nulis resep, siapin barang buat buka restu ibu keliling, packing baju. Padahal besok Sena udah berangkat. Apa yang kalian omongin? Siapa yang berangkat besok? Kan kamu harusnya besok udah berangkat kan? Soal itu salah satu mantra pamungkasku malah kena tiba rezeki. Jadi ada sedikit kerusakan di kapalnya. Apa? Besok aku mau perbaiki besok, tapi sebisanya. Di sini juga nggak ada teknisi kapal magis kan, jadi mungkin butuh seminggu. Untunglah kalau kayak gitu. Kita bisa siap-siap dulu. Yang pasti kita puas-puasin dulu makan sama istirahat malam ini, ya kan? Angin cek, laut cek, semuanya kita siap berlayar. Apa yang mirip bajak laut, Ran? Iya dong, aku udah menghayati peranku sekarang. Bakal seru kelihatannya kalau kita papasan sama kesatria di laut nanti. Terus kita bajak laut gitu. Astaga, Rama. Ganti, Ram. Kita pemburu harta, bukannya bajak laut. Ganti tenang. Sebelum kita ditangkap karena dikira bajak laut. Padahal aku berjam-jam loh dandannya. Ganti. Sen, kasih dia bajumu. Bajuku kelihatan kecil dipakai Rama. Gimana? Wah, suamiku kelihatan makin tampan. Nah, gitu kan rapi. Udah gak kayak bajak laut lagi. Kami pergi dulu ya. Bye-bye. Aku udah tulis semua resepnya. Aku serahkan restu ibu cabang utama di tangan kalian ya. Hati-hati ya sayang, jangan terlalu capek. Aku selalu mencintaimu. Sinta, jagain Ellen ya. Hati-hati di jalan sayangku. Kalian semua juga jangan lupa sering mampir ya. Abang bawel ah. Tenang aja. Aku bakal jagain Kak Ellen. Jangan lupa ya, kalau tabib ibu kota datang, kalian hajar aja rame-rame satu desa. Oh iya, aku masih serius loh buat gantiin posisi Rama kalau ada apa-apa. Bercanda. Ram, kamu gak ada senjata kan? Ini aku kasih. Kelihatannya ini bukan senjata biasa. Iya, ini setara pusaka sukma loh. Jadi jangan sampai hilang. Kok kamu bisa punya senjata kayak gitu sih? Iya, aku ada teman yang bisa nempas senjata kayak gitu. Kapan-kapan deh aku kenalin. Oh iya, kompas itu udah nunjukin gambar baru loh. Tujuan kita berikutnya? Iya, Itu gelap. Tenaga kamu kayak anjing. Tapi gede. Aku ragu. Kompas itu beneran berguna. Kita bakal pergi kemana? pergi ke Kayangan. Apa? Perjalanan tiba rezeki akan tetap berlangsung. Jadi, ikuti petualangan kami berikutnya ya.